Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Afriana Miftal Karima. Saya dari Universitas Islam Negeri Sultan Saifuddin Jambi. Saat ini saya berada di Kabupaten Batanghari, tepatnya ada di Desa Bajubang. Dan saya akan memperlihatkan beberapa sejarah peninggalan Belanda yang ada di sini. Yuk langsung saja ikuti saya. Secara historis asal, mula nama Bajubang berdasarkan legenda masyarakat setempat. Kata Bajubang awalnya di masa zaman pra-kemerdekaan Republik Indonesia, ada para minyak dan di dalam perjalanan mereka bertemu dengan rombongan lain yang mengenakan pakaian serba merah yang dalam bahasa Jawa disebut dengan abang. Setiap rombongan Siolo berhenti dan beristirahat ataupun bermalam. Rombongan berbaju merah tersebut selalu mengikuti setiap gerak-gerik Siolo, sehingga rombongan Siolo memutuskan untuk mendahului rombongan berbaju merah tersebut, dan berbagai peralatan berat mereka tinggalkan untuk mempermudah pengejaran. Namun, semakin keras mereka berusaha untuk mendahulunya, usaha rombongan Siolo selalu mengalami kegagalan. Bahkan seolah-olah rombongan baju abang menghilang tanpa jejak. Tempat mereka menghilang tersebut saat ini merupakan lokasi perkantoran Pertamina UF 2 Lapangan Jambi, dan saat itulah tempat tersebut diberi nama Bajubang dari asal kata baju dan abang. Pada tanggal 29 Desember 1948, kota Jambi sekitar pukul 14.30 WIB, lebih dari 40 pesawat udara Belanda terdiri dari pesawat pemburu, pesawat pembom B-25, dan pesawat pengangkut Dakota datang dan menyerang kota Jambi. Palu merah ditanam minyak Bajubang. Pesawat tersebut menerjunkan pasukan PR atau pasukan payung di daerah penghasil minyak termasuk Bajubang. Namun dengan taktik dan politik yang keji, Belanda mampu menempati lokasi strategis dengan merebut tambang minyak. Walau demikian, pertempuran para pejuang dan rakyat melawan Belanda terus berlangsung sampai perang kemerdekaan pada agresi militer Belanda tersebut selesai. Tindakan Belanda diimbangi pihak Republik Indonesia dengan mengadakan perlawanan melalui taktik strategi militer, yaitu perang gerilya serta politik internasional dengan diplomasi. Agresi militer kedua Belanda melakukan serangan ke seluruh kota, desa, dan ibu kota negara Yogyakarta. Ibu kota Keresidenan Jambi tak luput dari sasaran mendapat serangan dahsyat dengan kekuatan penuh termasuk Bajubang. Dengan taktik strategi militer, Belanda sudah menguasai tempat-tempat yang sangat vital seperti tambang minyak untuk menghindari kemajuan pasukan Belanda. Pejuang kita membumi hanguskan kota, desa, dan jembatan penghubung. Sementara Belanda dengan berbagai cara melakukan tindakan brutal di luar peri kemanusiaan guna mengamankan tempat lagi yang dikuasainya. Ada 3 orang berkebangsaan India yang berpartisipasi pada perjuangan rakyat Indonesia ikut gugur, yakni Haji Ibrahim, Mahmud, dan Abdullah. Termasuk korban yang luka parah dan tidak tertolong, akhirnya meninggal dunia sebanyak 70 orang. Tahun 1949, Belanda saat itu sekitar jam 2-6 sore habis maghrib pernah menyerang Bajubang dengan bala tentaranya yang diturunkan dari pesawat terbang melalui pasukan terjun payung di daerah rumah sakit Pertamina di Bajubang. Di tempat ini ada beberapa peninggalan sejarah seperti tempat rekreasi di Bajubang, tempat rekreasi milik Pertamina yang ada di Kelurahan Bajubang seperti goa atau disebut dengan lubang Jepang, bor minyak, tangan seribu, dan rudal, kantor Pertamina Bajubang, rumah sakit, lapangan golf, rumah Belanda, gereja, masjid tua di Bajubang, gedung pertemuan, gedung bioskop, monumen bertujuan, TK dan SD YKPP Bajubang. Ini adalah Goa Jepang atau disebut dengan Lubang Jepang. Sebagai informasi, saat Jepang menguasai kota minyak Bajubang, sengaja membangun lubang Jepang sepanjang 1 km di dinding rangka baja untuk tempat pembunuhan massal.
namun belum sempat digunakan hanya untuk membunuh satu orang yang dianggap Jepang melawan dengan cara dipenggal atau disikam listrik. Namun lubang Jepang ini tidak terawat seperti di Padang. Ini karena lokasi dan kepemilikan lahan yang masih dikuasai pihak Pertamina sehingga terbengkalai. Ini adalah bon minyak yang sudah tidak aktif lagi. Pertamina Lapangan Jambi di Bajubang merupakan lokasi perminyakan yang tergolong tua di Provinsi Jambi. Dari masih berproduksi dengan baik, walau tidak sebanyak sebelumnya. Tahun 1916 perusahaan minyak negara Belanda yang bernama Niam masuk ke Jambi, tepatnya di Simpang 3 Muara Bulian. Di situ ada pelabuhan kapal Belanda dan pelabuhan kapal minyak. Pelabuhan bersejarah tersebut saat ini masih ada, yakni dijadikan kantor ASDP Batanghari. Cerita tentang berminyak ini sangatlah bersejarah, dikarenakan banyaknya tempat untuk melakukan pencarian sumur minyak tersebut. Selanjutnya, Rumah Sakit Pertamina. Bayangkan dulu di sini sudah ada Rumah Sakit Pertamina yang selalu buka 24 jam. Bahkan pasien dari berbagai daerah lain termasuk provinsi tetangga seperti Sumatera Selatan dan Riau berobat ke Rumah Sakit Pertamina Bajubang, mulai dari sakit ringan sampai tindakan operasi. Dulu sarananya tersedia dan lengkap di sini, mulai dari bangunan gedung, sal, kamar, dan paramedis. Namun sekarang tidak berfungsi lagi. Ini adalah Tugu Juang Bajubang. Untuk mengenang jasa para pejuang di Bajubang, maka dibangun monumen Tugu Perjuangan Kemerdekaan di Bajubang yang terletak di jantung Kelurahan Bajubang, Kecamatan Bajubang, 19 km dari Muara Bulian, ibu kota Kabupaten Batanghari, atau 50 km dari Jambi. Monumen ini memiliki latar belakang sejarah tempo dulu. Para pejuang Jambi seperti TNI, pemuda dan rakyat berjuang mempertahankan kemerdekaan atau tambang minyak bumi dari penjajah Belanda. Monumen Tugu Perjuangan Kemerdekaan Bajubang ini berdiri di atas tanah seluas 1050 meter persegi tahun 1994. Hibah dari Pertamina Lapangan Jambi, luas bangunan 9 kali 6 meter, tinggi 5,4 meter, dan tinggi patung 2,75 meter, tinggi fondasi 65 cm sampai 86 cm, dengan dana 40 juta bantuan dari Pemda tingkat 2 Batanghari, menyimpan misteri sejarah sekaligus sebagai cerminan dalam upaya pewaris nilai kejuangan para pahlawan di kalangan generasi muda sebagai penerus perjuangan bangsa. Kesimpulan dari cerita sebelumnya adalah, kalau dilihat dan didengar dari sejarah Bajubang ini, dapat disimpulkan kalau kondisi sekarang seperti gedung banyak yang rusak berat. Sementara masyarakat tidak boleh memanfaatkan gedung tersebut tanpa seizin pihak Pertamina. Pegawai sudah banyak berkurang, angka pengangguran meningkat akibat tidak berfungsinya Pertamina Bajubang secara maksimal. Nah, itu tadi teman-teman sedikit cerita sejarah yang ada di desa Bajubang ini. Kita sebagai generasi milenium wajib melestarikannya. Jangan lupa kalau ke desa Bajubang, kunjungi tempat ini yang biasanya disebut dengan Lapangan Golok.